Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Sore pemirsa. Kisru penerimaan murid baru di Banyuwangi membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi. Di sisi lain, di Kota Depok, ratusan orang tua murid berdesakan mendaftarkan anaknya di program rintisan sekolah swasta gratis. 137. Ratusan orang tua murid memadati aula gedung di Balai K2 Balai Kota Depok sejak pagi hari. Para orang tua murid ini antusias mengikuti pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026. Terdapat 50 sekolah yang bergabung dalam program RSSG yang terdiri dari SMP dan MTS swasta yang siap menerima siswa baru tanpa biaya. Kuota diperkirakan mencapai hingga 3.000 siswa. Penyebaran peserta akan dilakukan secara merata berdasarkan daya tampung masing-masing sekolah. Betul, sampai hari ini sudah ada 50 sekolah yang asalnya 33. Alhamdulillah terus berkembang, juga melayani aspirasi masyarakat juga ya yang pengen bekerja sama di RSG ini. Jadi alhamdulillah sudah ada 50, itu gabungan antara MTS, SMP dengan MTS. Sementara itu, akibat gangguan sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem SPMB SMA di Banyuwangi hingga ada penyelesaiannya nanti. Wagub Jatim juga memastikan gangguan sistem SPMB di Jawa Timur saat ini hanya terjadi di Banyuwangi. Ya, artinya satu, jangan sampai nambah lagi kejadian seperti ini. Saya udah warning keras, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Ibaratnya kalau ada jalur di pabrik tuh ada yang macet kan langsung di stop dulu dong. Kalau nggak ntar muncul lagi nih, ada yang dapat bukti diterima. Karena gini loh, siapapun yang bisa diterima ini sistemnya diaudit sama Kemendikbud juga. Jadi bukan sepenuhnya di tangan kita sendiri. Tapi kami akan fight juga nih untuk mereka yang sudah dapat bukti diterima ini harus ada solusinya. Nggak bisa kemudian mereka begitu aja kita biarkan. Syukur-syukur ternyata mereka memang berhak diterima. Tapi kalau misalnya enggak kan, nah kita harus pikirkan nasibnya. Makanya saya mohon waktu ini, tadi baru saya telepon tadi siang Kepala Dinas Pendidikan untuk menyikapi masalah ini. Sementara itu, Wagub Jatim memastikan bagi siswa yang telah diterima sesuai sistem akan tetap diterima. Emil juga mengingatkan agar semua pihak tetap bersabar dan tidak sampai mengulangi kejadian serupa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, akibat puluhan anak tidak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Bahkan akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara dicor. Utamakan lingkungan, jadilah terserah sekolah warga kami. Ratusan warga Pamulang ini menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Mereka protes karena puluhan anak-anak sekitar tidak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Ayo suarakan sekali lagi, Bapak. Bahkan dalam aksinya, seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebut 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru di SMA Negeri 3. Salah seorang ketua RW menyayangkan anak-anak sekitar yang rumahnya tidak jauh dari sekolah, namun justru tidak masuk dalam jalur domisili. Mengharapkan anak-anak kami tetap bisa sekolah di sini, Pak. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12, Pak, gitu. Ya, bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Haji Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter, Pak, nggak diterima. Dan itu didaftarnya jalur apa? Jalur domisili. Pihak sekolah menegaskan proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama.
Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Pihak sekolah beserta warga sepakat untuk mengadukan soal puluhan anak tidak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, 47 kepala sekolah rakyat mengikuti retret gelombang 2 yang digelar Kementerian Sosial. Retret ini bertujuan memberi pemahaman tentang standar kerja kepala sekolah rakyat. Kementerian Sosial menggelar kegiatan retret untuk 47 kepala sekolah rakyat yang berlangsung di Kompleks Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi di lingkungan Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan. Retret ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyamakan visi, pemahaman, serta standar operasional para kepala sekolah yang akan memimpin institusi pendidikan alternatif berbasis kerakyatan. Selama retret, peserta akan menerima beragam materi strategis seperti kebijakan sekolah rakyat, pendidikan inklusif ramah anak dan HAM, motivasi dan empati sosial, pengelolaan sekolah asrama, kurikulum sekolah rakyat, bela negara, bimbingan pengasuhan, serta manajemen administrasi sekolah. Rencananya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari mulai 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ade Supriyatna, Auliasyah, iNews melaporkan. Pemirsa, desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali disuarakan. Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI menilai pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespons surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena menganggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Dan selanjutnya yang ketiga bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR. Itu kan Forum Purnawirawan, ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dan Purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat desakan pemakzulan Gibran diketahui salah satunya berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot Gibran karena memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Soal pemakzulan Gibran, mantan Presiden Jokowi juga sudah memberi pernyataan. Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Jokowi menjelaskan prosedur pemakzulan kepala negara harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kembali ke MPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang beserta rombongan meninjau langsung lokasi jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Dalam kunjungannya, Wagub meminta perusahaan untuk komit membangun jalan khusus agar tidak terjadi lagi jembatan ambruk ataupun peristiwa lainnya di jalan nasional.
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang langsung meninjau lokasi jembatan ambruk yang membuat 4 unit truk bermuatan batu bara terjebak. Wakil Gubernur sangat menyayangkan peristiwa jembatan ambruk yang terjadi di Desa Muara Lawai. Wagub mengatakan dirinya meminta perusahaan ataupun transportir harus lebih tertib lagi dalam mengangkut hasil bumi. Pasalnya, salah satu penyebab terjadinya peristiwa diduga diakibatkan muatan yang melebihi tonase dan tidak mampu ditampung oleh kemampuan jembatan. Wagub asal Kabupaten Lahat ini juga menegaskan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kejadian berulang, yakni perusahaan harus membuat atau melalui jalan khusus batu bara agar juga tidak lagi merugikan masyarakat yang dilintasi truk. Jembatan sudah lama, tapi dengan kapasitinya angkutan batu bara terlalu berat, ada yang 30-35 ton, jadi kekuatan kekuatan jembatannya nggak kuat lagi, sedangkan jembatan dari tahun 70-70-an dan direhab kurang lebih 97 juga pernah direhab itu. Selain itu, Wagub juga meminta perusahaan yang angkutannya menyebabkan jembatan ambruk agar bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Karena Wagub menilai peristiwa ini tidak terlepas dari peran perusahaan dalam proses eksplorasi batu bara. Sebelumnya, peristiwa jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 11 malam. 4 truk bermuatan batu bara terperosok akibat jembatan yang dilalui ambruk. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan.